إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله Alhamdulillah, puja puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kemudian pada khutbah ini ingin khatib mengingatkan diri khatib dan mengajak kepada para hadirin, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan arti takwa yang sesungguh-sungguhnya, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang Allah larang, dengan cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan tidak kufur terhadapnya, dengan cara mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kondisi yang kita alami sekarang, baik sulitnya perekonomian, baik sulitnya penerapan akhlak kepada anak didik kita, baik anak didik kita yang ada di sekolah ataupun anak kita sendiri yang ada di rumah, dengan banyaknya fitnah-fitnah yang ada pada saat ini dan ujian yang bertubi-tubi silih berganti datang ke dalam kehidupan kita. Dan dalam kondisi ini mari kita kembalikan kondisi kita dalam keimanan kita kepada Allah, menguatkan dalam rukun iman kita al-iman atau antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, yaitu Anda beriman kepada ketentuan Allah, qada dan qadar yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tetapkan untuk kita, yang baik ataupun yang buruk. Bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita belajar kepada as-salaf atau ulama-ulama terdahulu kita yang mendahului kita dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi takdir yang sudah Allah putuskan, yang Allah tetapkan untuk kita sebelum atau 500 tahun sebelum Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah memberikan kepada kita hidayah iman, hidayah Islam sebelum kita mohon kepada Allah. Allah lahirkan kita dan dididik dalam keluarga yang sudah beragama Islam, mengajarkan kita, mengenalkan kita kepada Allah tanpa ada tekanan, tanpa ada siksaan. Nikmat yang belum kita minta dan sudah Allah berikan. Maka kita memuji Allah, alhamdulillah ala iman, alhamdulillah ala Islam, alhamdulillah bil mal wal ahl wal mu'afa. Kita mohon kepada Allah agar kita bisa memuji Allah dalam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keluarga, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat
dan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Senantiasa kita lupa terhadap nikmat dan kita selalu mengingat sedikit ujian yang Allah berikan kepada kita dan kita beranggapan Allah tidak adil. Kenapa harus memberikan nasib kepada kita tidak kepada orang lain? Ma'asyiral muslimin, kita hidup. Kemudian kita berumah tangga dan Allah mentakdirkan 4 pilihan dan kita tidak bisa memilih. Ketika orang sudah berumah tangga, dengan rumah tangganya Allah berikan anak hanya laki-laki. Kepingin anak perempuan, Allah berikan anak perempuan saja, tidak Allah berikan anak laki-laki, kepingin anak laki. Ayuzawijuhum dzukranan wa inatha, atau Allah memberikan anak laki-laki dan perempuan. Ini dalam kondisi yang ketiga, takdir ini Masya Allah semua orang mengharapkan. Tapi itu adalah bukan pilihan kita untuk memilih, Allah memberikan. Dan yang keempat, takdirnya adalah atau Allah menjadikan ada di antara kalian aqimah, tidak punya anak, mandul dan seterusnya. Ini takdir sudah Allah berikan. Dan kita tidak ada lain kecuali pasrah kepada Allah dalam hal-hal ini. Ma'asyiral muslimin, kita hidup beribadah kepada Allah. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. La khaliq illallah. La raziq illallah. La mani illallah. La dhar illallah. La nafi illallah. Wa la mu'ti illallah. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Kita sakit, la syafi illallah. Dalam keadaan yang berat, tidak ada yang bisa menghilangkan keberatan, kesusahan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasrah tawakal kepada Allah, semua ini nilainya ibadah. Nilainya ibadah yang dinilai besar pahalanya oleh Allah. Dalam kondisi ujian yang berat, kita hanya dituntut as-sabar wasta'inu bis-sabri was-salah. Bersabar atau jadikan sabar dan salat sebagai sarana untuk mohon pertolongan kepada Allah. Kenapa as-sabar? Dengan ujian yang Allah berikan, satu, kita ini diminta untuk sabar. Padahal kembalinya dengan kita sabar, Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Allah yang mengatakan Allah bersama orang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang sabar yang pahalanya Allah sempurnakan tanpa hisab. Berat ma'asyiral muslimin, berat. Dan Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, "Qul," katakan Muhammad, "lan yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakan Muhammad, tidak menimpa kepada kita, kepada kami, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Perhatikan Allah menggunakan kalimat kataballahu lana, bukan kataballahu alaina. Kalau kataballahu alaina artinya Allah menetapkan keburukan kepada kita dengan musibah itu. Tapi Allah katakan kataballahu lana. Allah telah memberikan keputusan yang baik kepada kita dengan ujian tersebut. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah orang mukmin itu hanya bertawakal kepada Allah. Pasrah kepada Allah ma'asyiral muslimin. Bukan mengeluh kepada manusia dalam takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Innallaha la yaqdi qada'an lil mu'minin illa khairan lahu." Sesungguhnya Allah tidak memberikan keputusan takdir kepada hambanya mukmin, apa kata Nabi? Kecuali kebaikan untuknya. Semua yang Allah tetapkan nasib kita ini yang terbaik untuk kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang tidak baik. Hanya saja kita ini terlalu melihat dan membandingkan kesenangan orang secara materi, secara finansial, secara fisik dan seterusnya. Padahal kebahagiaan yang Allah berikan bukan dari itu, dari hati. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita sambat, mengeluh
dalam kondisi ekonomi kita mengatakan susah sekarang, makan susah. Insya Allah di antara kita tidak ada yang dapurnya tidak menyala dalam sehari, bahkan sehari kompor berapa kali nyala. Bagaimana dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan sahabat dari Madinah, dari Makkah, terkadang dari Badia, dari pelosok, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin supaya dijamu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat dibawa sahabat ini ke rumah istri beliau yang pertama. Nabi bertanya, apakah ada makan hari ini? Kita ada tamu. Kata istri yang pertama mengatakan, la wallah, tidak ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan benar, tidak ada kecuali hanya air minum. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke istri yang kedua dengan jawaban yang sama, sampai 9 istri jawabannya sama. Ma'asyiral muslimin, kita di rumah ada perbekalan makan sampai beberapa hari. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu ini satu malam di rumahnya? Seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Pulang sampai ke rumah, tanya kepada istri, wahai istriku, saya ada tamunya Nabi. Tamunya Nabi datang, adakah makan malam ini untuk tamu kita? Apa kata istrinya? Tidak ada suamiku, hanya ada persiapan untuk makan anak-anak kita malam hari ini. Untuk saya dan kamu aja tidak ada. Ini kondisi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap menjamu tamu ini, dan kemudian suaminya mengatakan, baiklah, kalau gitu silahkan diproses untuk anak kita ini, untuk kita persiapkan untuk tamu. Dan tolong anak kita dirayu bagaimana mereka tidur. Jangan sampai minta makan malam hari ini. Dan nanti ketika makanan kita serahkan ke tamu kita, kita di dalam matikan lampu, tidak ada cahaya, dan berikan kesan kepada tamu kita, kita juga makan di dalam. Ma'asyiral muslimin, tamu makan dalam keadaan kenyang dan tertidur, sementara tuan rumah ini seluruhnya makan, tidur dalam keadaan lapar. Insya Allah tidak ada kondisi seperti ini pada kita, ma'asyiral muslimin. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada sahabat yang ditanya oleh Nabi, wahai sahabatku, setelah Anda makan kenyang, apa yang terjadi kepada Anda? Sahabat mengatakan, sebagaimana yang Anda ketahui ya Rasulullah. Dengan adab, sahabat tidak mengatakan pasti saya mengeluarkan dari kotoran seperti tidak. Sebagaimana yang Anda ketahui ya Rasulullah, setelah kita makan apa yang terjadi kepada kita? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, Allah memandang dunia di sisi Allah sama dengan maaf kotoranmu yang kamu buang di tempat pembuangannya. Ini yang dikejar oleh seluruh manusia dan membuat kita ini lupa kepada Allah dan selalu menyalahkan Allah terhadap keputusan yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita sakit, apa yang kita ambil pelajaran dari sakit? Yang kita ambil pelajaran dari sakit adalah satu, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa kita. Tidak ada lain kecuali itu. Kita bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita ridha dengan ini semua, wallah, Allah akan berikan keringanan dan tidak ada keberatan sedikit pun. Ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah kita ridha kepada Allah, dan bukti Allah ridha kepada kita adalah Allah memberikan apa yang kita jalani semuanya ringan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita diberikan sakit, diberikan ujian, kemudian kita mengatakan, ya Allah, saya ini sudah ibadah, saya sudah berdiri, sudah sholat malam dan seterusnya, tapi belum bisa keluar dari permasalahan saya sekarang. Jangan-jangan, nah ini mulai kita merasa diri kita ini merasa jauh dari Allah, sehingga kita menganggap
Allah tidak sayang. Padahal Allah sayang kepada kita. Bukti Allah sayang kepada kita, idza habballahu al-'abda ibtalah. Kalau Allah cinta kepada hambanya, pasti Allah uji. Pasti, ma'asyiral muslimin. Setiap Jumat pagi kita baca dalam surah As-Sajdah, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Apa kata Allah? Sungguh kami akan memberikan kepada mereka rasa dari siksaan yang ringan, bukan dari siksaan yang berat, supaya mereka kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita sudah kembali ke jalan Allah, mulai Allah berikan kemudahan, keringanan dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita mendapatkan musibah dan seterusnya, kita ini tidak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Dan mari kita ambil beberapa contoh. Kita meriksa bagaimana ketawakalan kita kepada Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilah, Tuhan yang paling suka kalau diberikan titipan oleh hambanya. Berapa kali kita titip kepada Allah? Diri kita, masalah kita, anak kita yang pergi perjalanan jauh, rumah kita yang kita tinggalkan. Berapa kali kita pasrah kepada Allah? Jarang. Sampai ada seorang, katakanlah kelasnya alim, dan beliau masih hidup. Di pandangan kita orang alim atau kiai yang pasrah tawakalnya kepada Allah luar biasa. Dan beliau juga biasa memberikan kajian rutin. Hampir-hampir waktu beliau rumah dan masjid taklim. Tidak ada lain kecuali itu. Dan diberikan contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Artinya bukan hanya berilmu, tapi berilmu dan beramal dengan ilmunya. Punya harta, dikeluarkan hartanya agar supaya tidak berlama-lama hartanya di rumah. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, biasa dan kebetulan diuji dengan istri yang sedang sakit. Sebelum ngaji, beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku titipkan istriku kepadamu. Ditinggal. Kebetulan dalam kondisi berjalannya juga tidak baik. Perlu pegangan, perlu tongkat si istrinya tadi. Kemudian kiai kita ini selesai urusan pulang. Dan demikian, setiap kali meninggalkan rumah dan istrinya, dia katakan, ya Allah, aku titipkan istriku kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang paling suka diberikan titipan oleh hamba. Sekali waktu, ma'asyiral muslimin, terjadi ketika beliau akan pergi, dia dengar anaknya akan datang sore, dan biasanya ditinggal. Dan hari itu ditinggal dengan yakin, sebentar lagi anak saya datang, insya Allah dijaga oleh anak saya. Apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Kita ambil pelajaran. Beliau pergi sebagaimana biasa mengajar umat untuk kecintaan kepada Allah, ilmu Allah dan seterusnya, dengan tidak menitipkan istri kepada Allah, tapi mengandalkan anaknya. Subhanallah, anak yang ditunggu-tunggu tidak datang. Istri yang biasa selama dalam penjagaan Allah keluar dari kamar mandi terjatuh, kemudian memegang rak pakaian, raknya pun juga jatuh menjatuhi istri beliau. Kemudian berapa hari setelah itu beliau cerita kejadian ini. Beliau mengatakan, Isma' Abdul Qudus, dia mengatakan begitu karena kelalaian saya tidak pasrah kepada Allah urusan istri saya. Allah mengingatkan saya ini karena saya tidak pasrah kepada Allah, tidak titip kepada Allah, menggantungkan kepada manusia. Ini hasilnya. Ini pelajaran bagi kita. Masalah sepele, ma'asyiral muslimin. Dan masalah yang besar yang menimpa beliau, pernah ketika ada seorang butuh jaminan dari tempat dia bekerja, dan tidak ada kecuali sertifikat beliau, sertifikat rumah yang lumayan besar, dipinjam oleh si A, kemudian diberikan.
Sebelum pinjam mengatakan nanti saya balik nama atas nama saya Pak. Boleh, diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin, sekilas kita mengatakan ini konyol. Tidak mungkin kita serahkan sertifikat rumah kita kepada seseorang dipinjam dengan dibalik nama kepemilikan. Subhanallah, terjadi apa yang terjadi? Peminjam ini betul dalam kondisi yang jatuh, bangkrut semua usahanya, tersisa sertifikat rumah yang tergadaikan oleh orang peminjam tadi. Kebetulan dia ini tidak punya uang untuk melunaskan uang kurang lebih 20 juta berat. Yang bersangkutan juga tidak punya barang yang dijual untuk menarik sertifikat tanah untuk dikembalikan lagi ke asal nama pemula yang punya nama. Butuh 20 juta. Dan deadline-nya waktu itu Agustus, permulaan Agustus. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Beliau tidak pernah bercerita. Surat ini sudah 7 tahun di tangan orang ini, kemudian dipegang oleh notaris. Kalau sampai jatuh tempo dan seterusnya ini hangus rumah ini, beliau hanya mengatakan, ya Allah, tidak ada jalan kecuali Engkau yang memberikan. Tidak ada penolong kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang kaya kecuali Engkau yang maha kaya. Terus diserahkan semuanya kepada Allah dalam kondisi yang seperti ini. Pernah anaknya mengatakan, sudah kita ini aja Abah dan sebagainya. Tidak, biarkan, nanti Allah yang ngatur. Tidak mudah ma'asyiral muslimin, berat. Tapi apa yang terjadi? 2 hari sebelum deadline, tiba-tiba ada urusan rumah atau masjid, dia mencari donatur untuk masjid. Begitu selesai, donatur mengatakan, mungkin Pak Kiai ada kepentingan pribadi dan seterusnya. Dia bilang, untuk pribadi saya tidak butuh uang. Cuman kebetulan ada kondisi begini, saya lagi cari pinjaman dan seterusnya. Baru tutup, ini hanya WA. Dibalas, uang sudah ditransfer 20 juta. Dibalas oleh Kiai ini, untuk pelunasannya 1 bulan berapa harus saya kembalikan. Karena memang tidak minta. Karena ada uang transferan, dia mengatakan berapa harus saya kembalikan per bulan. Akhirnya kata beliau, yang punya harta ini mengatakan, ini adalah hadiah yang sudah lama ini saya bingung, uang ini harus saya serahkan kepada siapa, saya hadiahkan kepada siapa. Kok tiba-tiba Pak Kiai telepon saya ingat ada uang saya transfer. Kalau kita tidak begitu, kapan saya bisa dapat uang seperti itu? Itu kita, tapi beliaunya tidak menggantungkan kepada manusia, digantungkan kepada Allah. Ya Allah, jalan buntu, tidak ada jalan kecuali Kau yang memberikan. Tidak ada sama sekali dalam doanya menggantungkan kira-kira saya harus kemana pinjam uang. Tidak. Kita kesulitan, kira-kira siapa yang bisa saya pinjam uangnya? Itu kita. Tidak membalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan dengan akal kita bisa. Ketika kita sukses, ya jelas saya sarjana ekonomi, pasti aja perdagangan saya lancar. Yang pertanian mengatakan saya sarjana pertanian, pasti ini berhasil semua. Apa bedanya dengan Qarun? Qarun diberikan oleh Allah, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa ini semua karena ilmuku. Tapi ketika bangkrut, siapa yang disalahkan? Alamnya disalahkan, musimnya disalahkan, ekonominya disalahkan, zamannya disalahkan. Berarti dia juga menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas takdirnya. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita perbaiki keimanan kita kepada Allah. Kita pasrahkan urusan kita dalam kondisi yang berat kepada Allah. Minta kepada Allah yang tertinggi, surga Firdaus, apalagi yang lain. Yang surga Firdaus saja kita diperintahkan minta. Dan kalau minta kita diperintahkan mintanya maksa kepada Allah. Kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah, kita dianggap sombong dan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jangan sampai kita merasa, ya Allah saya terlalu banyak minta padahal dosa saya banyak. Mohon ampun kepada Allah. Allah ampuni, Allah akan berikan apa yang kita minta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله في السر والعلن، اتقوا الله حق تقاته، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف مرضانا، اشف مرضى المسلمين، أنت شافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإيمان، اللهم لك الحمد بالإسلام، اللهم لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها، اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين. اللهم اجعل آخر حياتنا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر حياتنا لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة